Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang alkanol atau yang disebut dengan alkohol. Dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rinda Sendari. Saya Amanda Amelia dan saya Alia Anggraini. Saya Melinda. Saya Zahra Nursyayani. Kami dari kelas 12 IPA 2. Alkanol atau alkohol. Alkanol adalah senyawa karbon turunan alkana dari keluarga alkohol yang memiliki gugus fungsi min-OH. Gugus fungsi min-OH berikatan kovalen dengan atom karbon dalam molekul alkohol, dan molekul-molekul tersebut tidak terionisasi di dalam air menghasilkan ion OH-. Alkanol dapat dibedakan menjadi monoalkohol yang memiliki satu gugus min-OH dan polialkohol yang memiliki lebih dari satu gugus min-OH. Polialkohol dengan dua gugus min-OH disebut dialkohol atau min-diol, sedangkan dengan tiga gugus min-OH disebut dengan trialkohol atau triol, dan seterusnya. A. Klasifikasi alkohol. Berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada atom C yang mengikat gugus min-OH, alkohol dibedakan menjadi tiga, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. 1. Alkohol primer, yaitu alkohol dengan gugus min-OH terikat pada atom C primer atau atom C yang hanya terikat langsung dengan satu atom dan C lainnya. 2. Alkohol sekunder, yaitu alkohol dengan gugus min-OH yang terikat pada atom C sekunder atau atom C yang terikat langsung dengan dua atom C lainnya. 3. Alkohol tersier, yaitu alkohol dengan gugus min-OH terikat pada atom C tersier atau atom C yang terikat langsung dengan C dengan tiga atom C lainnya. B. Tata nama alkanol. Ada dua cara untuk memberi tata nama senyawa alkohol sebagai berikut. Yang pertama, tata nama IUPAC. 1. Menentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus min-OH. Rantai terpanjang tersebut merupakan rantai utama, diberi nama sesuai dengan nama alkananya, tetapi huruf terakhir min-A diganti dengan min-OL. 2. Semua atom karbon di luar rantai utama dinamakan cabang, diberi nama alkil sesuai jumlah atom C. 3. Rantai utama diberi nomor dari ujung terdekat dengan gugus min-OH. 4. Urutan pemberian nama alkohol, yaitu nomor cabang nama, alkil nomor gugus min-OH, nama rantai utama. Jika cabang lebih dari satu jenis, maka diurutkan sesuai abjad. 5. Jika terdapat lebih dari satu gugus min-OH pada molekul yang sama, polihidroksil alkohol, digunakan akhiran min-diol, min-triol, dan seterusnya. Dalam hal ini, akhiran min-A pada alkananya rantai utama tetap dipakai. Yang kedua, tata nama trivial atau lazim. Penamaan secara trivial, yaitu dimulai dengan menyebut nama gugus alkil yang terikat pada gugus min-OH, kemudian diikuti kata alkohol. C. Sifat-sifat alkanol. Senyawa alkanol mempunyai beberapa sifat fisika dan sifat kimia sebagai berikut. 1. Sifat fisika. A. Alkohol merupakan cairan jenuh yang tidak berwarna dan berbau khas. B. Alkohol dengan suhu tinggi, jumlah atom C banyak, dan alkohol polivalen. Alkohol yang memiliki banyak gugus hidroksil min-OH dalam senyawanya merupakan cairan kental dengan titik didih yang relatif tinggi. C. Alkohol dengan jumlah atom C11 min C12 berwujud cair pada suhu kamar. D. Alkohol dapat larut dalam air karena membentuk ikatan hidrogen dengan air dan memiliki sifat lebih polar karena terdapat gugus min-OH. E. Metanol dan etanol berupa cairan yang mudah menguap. F. Alkohol yang lebih tinggi, butanol min dekanol, memiliki wujud berupa cairan kental dan beberapa isomer yang bercabang berwujud padat pada suhu kamar. 2. Sifat kimia. Gugus min-OH pada alkanol atau alkohol termasuk gugus yang cukup reaktif sehingga menyebabkan alkohol banyak terlibat dalam berbagai reaksi. A. Reaksi esterifikasi.
alkohol dengan asam karboksilat dapat menghasilkan ester. B. Reaksi dengan hidrogen halida. Jika alkohol direaksikan dengan hidrogen halida akan membentuk haloalkana dan air. C. Reaksi dengan logam natrium. Alkohol dapat bereaksi dengan logam Na membentuk alkoksida dan gas hidrogen. D. Reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi alkohol oleh zat oksidator sedang seperti larutan K2CR2O7 dalam lingkungan asam dapat digunakan untuk mengidentifikasi alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. E. Reaksi dehidrasi alkohol. Alkohol jika dipanaskan dengan asam kuat pada suhu 180 derajat Celcius, maka akan membentuk alkena dan cair. F. Reaksi dengan PX3, PX5 atau D. Isomer alkanol. Keisomeran senyawa alkanol terdiri atas 3 jenis, yaitu keisomeran posisi, keisomeran fungsi, dan keisomeran optik. 1. Keisomeran posisi adalah isomer yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsinya sama, namun posisi gugus fungsinya berbeda. Keisomeran posisi dalam alkohol mulai terdapat pada propanol yang mempunyai 2 isomer, yaitu 1-min-propanol dan 2-min-propanol. 2. Keisomeran fungsi merupakan isomer yang disebabkan oleh perbedaan gugus fungsi di antara dua senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama. Alkohol berisomer fungsi dengan eter yang jumlah atom karbonnya sama, seperti C4H10O sebagai alkohol dengan C4H10O. 3. Keisomeran optik berkaitan dengan sifat optik, yaitu kemampuan suatu senyawa untuk dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Isomer optik dapat terjadi pada senyawa yang mempunyai atom karbon C tidak simetris. Senyawa tersebut dapat juga disebut sebagai senyawa chiral. Identifikasi alkanol. Adapun identifikasi senyawa alkanol sebagai berikut. 1. Alkohol dapat dioksidasi sebagai senyawa yang mengandung gugus karbonil seperti aldehida, keton, dan asam karboksilat. Alkohol primer dioksida membentuk aldehida dan jika dioksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Alkohol sekunder dioksidasi menjadi suatu keton, sedangkan alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. 2. Suatu larutan ZnCl2 dalam HCl pekat dikenal sebagai reaksi Lucas. Reaksi ini digunakan untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Pada suhu kamar, alkohol tersier bereaksi sangat cepat membentuk alkil klorida. Alkohol sekunder bereaksi dalam waktu beberapa menit. Alkohol primer bereaksi jika dipanaskan. 3. Alkohol tidak dapat menghilangkan warna bromin dalam karbon tetraklorida. 4. Alkohol bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen. 5. Adanya gugus min OH dalam molekul alkohol sering diindikasikan oleh pembentukan ester. Reaksi tionil klorida SOCl2 dapat juga digunakan untuk identifikasi alkohol. Alkohol tionil klorida bereaksi membentuk alkil klorosulfid yang kurang stabil sebab mudah berubah menjadi alkil klorida dan gas CO2 dengan pemanasan. 7. Dengan H2SO4, alkohol dapat mengalami dehidrasi menjadi alkena. Dehidrasi artinya pelepasan molekul air. Alkohol tersier dehidrasi lebih cepat, dan alkohol primer terdehidrasi paling lambat untuk jumlah atom karbon yang sama. Pembuatan alkanol. 1. Mereaksikan alkil halida haloalkana dengan basa. Reaksi antara alkil halida dengan basa akan menghasilkan alkohol dan garam. 2. Mereduksikan aldehida dan keton. Reaksi aldehida oleh hidrogen akan menghasilkan alkohol primer, sedangkan reaksi keton oleh hidrogen akan menghasilkan alkohol sekunder. Alkohol tersier tidak dapat dihasilkan melalui reaksi reduksi. 3. Hidrolisis alkil hidrogen sulfat. Pembuatan alkohol dengan cara hidrolisis alkil hidrogen sulfat banyak digunakan untuk membuat etanol perdagangan. Senyawa etil hidrogen sulfat yang diperlukan dibuat dari reaksi adisi H2SO4 pada etena.
4. Pembuatan alkohol menggunakan reagina. Alkohol primer, sekunder, dan tersier dapat dibuat dengan reagen Grignard. Reagen Grignard merupakan senyawa organometalik dengan rumus umum RmGx. G. Kegunaan alkohol. Senyawa alkohol mempunyai kegunaan sebagai berikut. 1. Glycerol digunakan sebagai pelarut obat-obat dan bahan pembuatan glycerol trinitrat, yaitu suatu bahan peledak. 2. Glikol digunakan untuk zat anti beku pada radiator pembuatan dan dapat juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri serat, sintesis, dan pelarut. 3. Etanol digunakan sebagai pelarut, disinfektan, bahan pembuatan ester, dan sebagai bahan bakar. 4. Metanol digunakan sebagai bahan plastik, pelarut, dan bahan bakar alternatif, serta bahan pembuatan ester. Demikianlah presentasi dari kami tentang mengenai alkohol. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, teman.